Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Tuan Guru Channel yang menebarkan nilai-nilai rahmat lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, penuh dengan persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia. Ukhuwah Basyariah. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, seperti biasa kita akan ngobrol serius tapi santai. Serius isinya, santai isinya. Serius caranya, santai isinya. Kita akan ngobrol tentang komentar-komentar terkait dengan gimmick dari pasangan 02 yang justru bumerang bagi mereka. Jadi kalau kita lihat debat cawapres maupun debat capres itu untuk 02 itu menampilkan gimmick. Kalau Prabowo menampilkan gemoy, kalau Gibran dengan tingkah-tingkahnya ini seolah-olah membawa kita ke arah sesuatu yang anggapan mereka itu akan menarik. Namun karena apa yang dilakukan tidak tepat, rasanya itu bukan menjadi sesuatu bumbu yang menarik, tetapi jadi satu yang ada jok yang menyegarkan, ada jok yang menyebalkan, dan yang terjadi adalah yang menyebalkan. Kalau apa yang dilakukan Prabowo dengan kemonya, saya sudah memahami itu sebagai katarsis, sebagai kamuflase agar memang kanalisasi amarahnya yang memang sering meledak-ledak. Jadi dengan gemoy diharapkan itu bisa cair. Namun demikian nampaknya ketika kena mental itu tidak muncul. Ketika kena mental tidak muncul, dan justru yang terjadi adalah luapan-luapan emosi yang sangat luar biasa, dan itu tentu saja membuat sebagian dari pendukungnya lari karena tidak simpatik lagi. Termasuk apa yang terjadi semalam, banyak yang lari karena tidak simpatik dengan keadaan yang terjadi. Ya. Tidak simpatik, itu bukan gimmick yang menyegarkan, tapi kekonyolan yang dilakukan yang sangat nampak untuk menutupi kekurangan yang ada. Nah, oleh karena itu mungkin pada debat terakhir harus ada perbaikan yang signifikan agar masyarakat tidak menilai sesuatu yang negatif. Karena kalau semalam saya menilai, kalau begini nanti kalau Prabowo berhalangan tetap gantinya presiden kayak gini gimana? Ini memang harus kita pikirkan, karena memang bagaimanapun juga saya selalu mengatakan bahwa umur umatku itu baina sittin wasab'in, antara 60 dan 70, dan Prabowo sudah lewat dari 70. Itu sangat mungkin, apalagi Prabowo sudah kena stroke 2 kali, dan kalau 3 kali akan membahayakan. Nah, kalau terjadinya begitu dan yang ganti, katakanlah yang naik nanti Gibran, nah apa kata dunia? Apa kata dunia dengan presiden yang bau kencur, sangat tidak layak, dengan kesongongan. Kalau orang Jakarta itu bilangnya songong ya. Kalau orang Jawa mungkin bukan songong ya, tapi kemaki itu nampak sekali, yang sangat tidak menyenangkan bagi orang lain tentunya, apalagi selevel yang sering ini kan dibilangin langsung itu kan Profesor Mahfud MD ya, itu kan satu yang nampak sekali jauh banget
perbedaannya ya antara mahasiswa dan profesornya. Nah itu hal-hal yang kan kita harus memperhitungkan bahwa lah kalau ada profesor kenapa kita milih mahasiswa? Kalau ada yang dosen, doktor, kenapa kita pilih yang kelasnya apa? Itu kan seperti itu kan. Nah oleh karena itu sekali lagi gimmick yang perlu ditampilkan atau jok yang perlu ditampilkan ada jok yang cerdas yang memang mendukung argumentasi dari sesuatu yang kita bawa. Ya kalau jok yang paling cerdas ya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya seorang nenek-nenek dibilang nggak ada nenek-nenek masuk surga. Ya karena kalau ke surga sudah menjadi muda lagi. Karena joknya begitu, nenek-nenek itu bisa histeris, nangis. Nah itu ada jok segar yang mencerdaskan, bukan jok yang justru kekonyolan yang menampilkan pribadinya itu sebagai badut. Nah ini kalau jadiannya begitu, pasangan 02 bisa jatuh sebagai pasangan badut. Apakah ada dunia kalau Indonesia dipimpin oleh badut? Pasangan badut, pasangan jiwa badut ya, bukan masalah badutnya, tapi jiwanya yang semacam itu. Nah oleh karena itu sekali lagi tinggal satu debat kalau tidak salah, debat kelima itu harus dimanfaatkan benar-benar oleh setiap pasangan agar bisa tampil dengan cerdas. Kemudian kalau pertanyaannya definisi, itu pertanyaan paling rendah. Kalau pertanyaannya what, itu pertanyaan paling rendah. Nah itu menunjukkan tingkat kecerdasannya yang juga rendah. Nah, ini hal-hal yang memang harus dijaga. Jangan sampai kita bisa membuka jati diri kita sendiri dengan tingkat kecerdasannya yang rendah, dengan pola-pola yang songong. Nah ini jangan sampai seperti itu. Nah oleh karena itu sekali lagi mungkin bagi tentunya kan kalau kayak misalnya si Putri Aryani saat tampil itu kan mesti ada coachnya. Nah coachnya itu harus memang ini. Tapi saya salut dengan coach yang memang Anies Baswedan yang mengupgrade Muhammad Iskandar. Saya pikir sangat sukses karena memang bidangnya Anies ya begitu. Bidangnya Anies adalah mengembangkan sumber daya manusia dan dalam waktu yang seperti itu bagus ya. Tentu saja karena memang juga kemampuan dari Muhammad Iskandar sangat bagus karena dia kan juga dari UGM, dari Sospol. Nah oleh karena itu ini dua pasangan UGM ini harus bisa tampil sebagaimana layaknya mahasiswa yang memang betul-betul tampil ke UGM lah ya. Jadi yang jangan sampai terjadi hal-hal yang kontradiktif dengan posisinya sebagai alumni universitas paling baik di Indonesia, terbesar di Indonesia. Jadi itu yang harus dijaga, termasuk juga Ganjar dan juga Mahfud MD dan sebagainya, itu memang harus menjaga integritas intelektualnya. Untuk yang terakhir itu kan harus menyampaikan dengan penuh bijak kebijakan apa. Itu kan memang pada tataran kebijakan, debat presiden itu debat pada kebijakan tingkat nasional, bukan kebijakan tingkat daerah, apalagi tingkat teknis ya, bukan. Jadi oleh karena itu ini juga harus disampaikan dengan bahasa yang baik sehingga masyarakat tahu bahwa ini kebijakannya, semacam itu. Nah kalau memang kalau saya nilai Anies Baswedan misalnya itu ya memang dia bakatnya memang membawa bakat dari kakeknya yang sangat
sangat piawai dalam diplomasi ya. Jadi memang sangat luar biasa dan penuh integritas tentunya. Karena penuh integritas, dia dengan keyakinan dan dengan penuh kepiawaiannya itu integral, jadi tidak integrated ya, tidak terjadi apa yang disebut sebagai ada kontradiksi internis ya, karena memang antara integritas diri dan apa yang disampaikan itu menyatu, satu kata dan ucapan. Nah itu yang memang Anies Baswedan memang begitu, karena dia memang kalau menurut saya beliau sangat mewarisi karakter A.R. Baswedan ya, sebagai diplomat yang sangat sukses membawa Indonesia bisa diakui kemerdekaannya di Timur Tengah. Itu satu hal yang harus kita ingat. Jadi apa yang disampaikan Anies itu bukan bersilat lidah, tapi memang diplomasi yang memang diplomasi dari hati ya, diplomasi dari hati. Jadi itu bisa mengena di hati juga. Nah itu yang mestinya ditampilkan. Jadi sekali lagi, gimmick bukan masalah gimmick nggak boleh, cuman mungkin porsinya yang pas, kemudian juga yang forumnya yang pas. Kalau yang seperti Gibran itu, Yeni Wahid menilai itu seperti pelecehan kata yang saya dengarkan dari komentarnya Yeni Wahid itu begitu, bahwa itu seperti pelecehan. Memang lihatnya seperti itu, orang mau jawab aja. Kalau Najwa bilangnya kayak sampokong. Nah itu hal-hal yang mungkin harus kita perhatikan untuk debat terakhir. Mudah-mudahan memang menyampaikan kebijakan-kebijakan yang betul-betul paradigma baru untuk. Tapi kalau yang paradigma baru ya mesti ya dari yang bisa saya tunggu, yang bisa saya tunggu itu paling dari Anies, karena Anies membawa perubahan sehingga paradigma baru itu bisa muncul. Sedangkan yang lain biasanya juga karena memang hanya melanjutkan, itu tentu saja akan biasa-biasa saja. Dan tentu saja saya tunggu adalah paradigma baru yang disampaikan oleh Anies, seperti paradigma Hankam. Itu Anies menyampaikan paradigma baru, sedangkan lain biasa-biasa saja. Orang yang nggak ngertinya Anies menyampaikan yang rumit-rumit, padahal ya memang Hankam di Indonesia itu konsepnya Hankam rata. Jadi Hankam itu bukan sekedar angkatan perang dan alat perang ya, yang banyak dipegang kan angkatan perang dan perang. Padahal perang sekarang itu juga harus satu dengan strategi baru, termasuk mestinya kurikulum Hankam untuk Indonesia pun harus ganti, karena perang ke depan bukan perang teritorial, perang intelektual, AI dan sebagainya, itu yang memang harus dipersiapkan. Jadi mungkin Akmil saat ini menerimanya bukan dengan syarat-syarat yang seperti dulu. Mestinya sudah ada perubahan. Saya sudah menyampaikan beberapa tahun lalu, kurikulumnya juga pun harus dirubah untuk menjangkau sistem Hankam rata yang mondial dan juga yang global dan yang kekinian tentunya. Nah itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kita akan siap-siap untuk mencoba menanti hal-hal yang paradigma baru untuk kebijakan-kebijakan yang sangat fundamental, terutama untuk menyongsong Indonesia emas tentunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.